Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran online. Nah, di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi fluida bab 3 fisika kelas 11. Fluida ini berhubungan dengan air nantinya ya. Berhubungan dengan air. Nah, bagian yang pertama di sini ada yaitu hukum Pascal. Nah, ini hukum Pascal ini termasuk hukum fluida statis. Nah, statis itu maksudnya apa sih? Posisinya itu diam. Jadi air yang diam. Nah, maksudnya seperti itu, airnya diam, tidak mengalir. Nah, berikutnya kita lanjut ke hukum Pascal. Hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan pada suatu zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Nah, misalnya airnya itu diam sebenarnya, tetapi bentuknya tertutup, ini juga tertutup, dikasih tekanan di sini atau didorong bahasanya lah, didorong. Nah, kalau didorong di sini maka yang bagian kedua di sini ini akan naik. Nah, akan naik. Nah, maka bisa mengangkat ini benda yang ada di sini. Maksudnya kayak gitu. Nah, aplikasinya di kehidupan sehari-hari ini adalah dongkrak yang ada di mobil itu, pencucian mobil, motor. Jadi motor itu bisa naik sendiri. Nah, itu karena ada tekanan yang di sininya. Ini ditekan, maka nanti ini ibaratnya motornya bisa naik, bisa motor, bisa mobil. Nah, di sini maka akan menemukan persamaan gaya 1 di sini. Nah, tekanannya ini diabaikan aja. Rumusnya pakai gaya aja. Gaya 1 dibagi gaya 2, gaya 1 tekanan dorong sama tekanan ke atas itu dibagi sama dengan luasnya yang ada di sini dibagi luasnya yang ada di sini. Itu rumusnya. Jadi F1 dibagi F2 sama dengan A1 bagi A2. Nah, ke F itu adalah gaya, A itu adalah luas yang di sini. Langsung ke contoh soal. Sebuah dongkrak hidrolit mempunyai dua buah dongkrak yang masing-masing luas penampang 25 dan 45. Berarti ini yang satu luas 1 dan ini luas penampang 2. Nah, luas penampang 1 dan luas penampang 2. Nah, pada dongkrak yang kecil diberi, nah yang kecil berarti F1 200. Maka persamaannya adalah F1 per F2 sama dengan A1 per A2. Nah, sini kita masukkan F1 itu 200, F2 itu yang ditanya 25 per 45. Nah, di sini ini dikali silang. Nah, 200-nya nah dikali yang dikali silang berarti 45. Nah, maksudnya kayak gitu. F2 kali 25. Nah, maka ini dikalikan, yang 200 kali 45 itu 9.000. Nah, lalu F2 ini temennya 25 itu sebagai pembagi. Maka 9.000 dibagi 25 itu ketemu 360 Newton. Nah, gampang ya, gampang. Fisika itu gampang. Lanjut ke tekanan hidrostatik. Nah, hidrostatik itu tekanan, nah ini tekanan yang diberikan fluida yang diam pada keadaan tertentu. Nah, berarti sebenarnya air diam itu bisa memberi tekanan. Contohnya kalau misalnya gelas lah diisi air, nah maka dia bisa menekan bawahnya ini. Nah, tapi kalau itu tidak kelihatan, bisa juga tong air. Nah, tong air itu airnya banyak sekali. Nah, kita taruh di atas ada tempatnya kayunya itu bisa patah. Kenapa? Karena tekanan yang airnya ini saking beratnya air ini bisa menjadi tempatnya itu roboh lah, bahasanya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan tekanan hidrostatik. Tekanan air pada keadaan diam di sini ini bisa memberi tekanan yang di bawahnya. Semakin tinggi itu air itu ya semakin
besar tekanannya. Tapi kalau logika kita ya semakin banyak airnya akan memberi tekanan yang besar. Aplikasinya seperti itu. Nah, di sini itu rumusnya pH atau tekanan hidrostatik. Statik itu sama dengan rho kali G kali H. Nah, rho itu pH tekanan hidrostatik, rho itu massa jenis air. Nah, ini berbeda-beda massa jenis air. Kalau massa jenis zat cair, kalau air nilainya itu 1000 kilogram per meter pangkat 3. Kalau minyak, nah itu 800 ya. Kalau minyak ya 800 kilogram per meter pangkat 3. Nah, itu beda-beda lah, nanti ada ada bensin, ada ya macam-macam. Nah, tapi yang kita ketahui dulu air dan minyak. Nah, di sini kecepatan gravitasi itu kita genapkan nilainya itu pasti itu 10. Sebenarnya sih 9,8, tetapi bolehlah kita menggenapkan nilainya 10 meter per sekon. Dalam contoh dalam sebuah bencana berisi air, ketinggian air 0,8, berarti ini H dong. Nah, ini H. Jika massa jenis air itu massa jenis berarti rho, nilainya 1000 karena air, maka tentukan tekanan hidrostatis di dasar bejana. Nah, ini diketahui, maka yang ditanya di sini pH, berapa pH? Gampang dong rumusnya, pH itu sama dengan rho GH. Rho-nya 1000 kali 10 kali 0,8. Nah, si 10 ini merupakan rumus dari gravitasi. Berarti ini dicoret aja. Nah, berarti tinggal 1000 kali 1 kali 8. Jawabannya adalah 8000. Gampang sekali. Lanjut ke materi berikutnya, itu adalah hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi benda yang dicelupkan ke dalam fluida sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya ke atas sebesar berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Berarti kalau ada air terus dicelupkan benda, nah bendanya ini bisa ngangkat ke atas, bisa turun ke bawah, ada kemungkinan seperti itu. Nah, maka bisa naik, bisa turun. Nah, tergantung jenis massa jenis bendanya tersebut. Nah, kalau semakin besar massa jenisnya benda ini ya bisa si bendanya turun. Kalau semakin ringan massa jenis benda itu ya bisa ke atas, artian itu terapung. Nah, maka ada gaya yang Archimedes dalam zat cair ini menjadikan benda itu ada 3 macam. Ada ini disebut dengan, nah di sini ada keterangan di sini nih. Ada namanya mengapung, melayang. Nah, ini mengapung, melayang dan tenggelam. Nah, berarti ini mengapung. Nah, di sini itu melayang. Nah, melayang dan terakhir ini tenggelam. Nah, jadi benda itu kalau di dalam dicemplungkan bahasanya ya di dalam air itu ada 3 kemungkinan nantinya itu bisa mengapung, melayang dan tenggelam. Gambarnya seperti ini. Nah, di sini ini karena apa? Adanya hukum Archimedes tadi. Benda yang dicelupkan di air bisa naik, bisa turun, kemungkinannya seperti itu. Nah, contoh dari mengapung benda ini mengapung ini contohnya ya, maaf ya agak jorok. Jadi kalau misalnya kita biasanya bendanya kita, nah misalnya bendanya kita ini mengapung ya. Nah, kalau melayang, nanti kalian cari, tulis komentar. Nah, orang yang pertama menulis komentar dan jawabannya benar itu adalah
saya kasih nilai tambahan. Nah, jadi untuk ini silahkan tulis komentar, siapa yang bisa pertama kali dan benar maka akan mendapat nilai tambahan. Kalau tenggelam, benda tenggelam itu contohnya besi. Jadi besi itu kalau dicemplungkan ke dalam air maka nanti akhirnya tenggelam. Selain itu ya batu, ya banyak lah. Nah, di sini lanjut, benda yang mengapung itu. Nah, benda yang mengapung massa jenisnya itu lebih ringan atau lebih kecil daripada massa jenis air, maka dia mengapung. Kalau sama akan melayang. Kalau tenggelam, bendanya itu lebih besar atau lebih berat bahasanya itu daripada air. Nah, lanjut ke bagian berikutnya yaitu fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini dalam artian kalau dinamis itu gerak. Berarti air yang bergerak. Air yang bergerak itu ya air mancur, air yang bergerak seperti itu. Maka di sini ada keterangan debit air. Debit itu adalah laju kecepatan air. Ya, misalnya itu di dalam kolah bak kamar mandi itu keran kita buka. Nah, kecepatan air itu berapa sih? Nah, kayak gitu. Jadi lama-lama ya penuh itu dalam waktu berapa menit, berapa detik seperti itu. Nah, di sini Q itu sama dengan volume bagi waktu. Nah, debit itu besarnya volume bak kamar mandi misalnya itu dibagi waktu. Nah, di sini itu T-nya kurang ya. Nah, T itu adalah waktu. Waktu air sedang mengalir misalnya kan kayak gitu. Nah, kalau V kecil itu adalah laju aliran, A-nya itu adalah luas penampang. Jadi Q itu bisa kok mencari dengan dua rumus. Yang pertama volume per waktu, volume bak kamar mandinya dibagi waktunya, atau luasnya keran. Ini luas ya, luas kerannya, bukan luasnya kamar mandi, bukan. Nah, dibakali kecepatan air. Lanjut ke contoh soal. Sebuah bak kamar mandi berukuran 2 meter pangkat 3. Berarti ini apa? Volume dong. Nah, penuh dalam waktu 10 menit. Nah, maka berapakah debit air tersebut? Nah, di sini satuannya itu harus waktu itu harus second. Nah, jadi harus kita rubah. Volume sama dengan 2 meter pangkat 3, sedangkan waktu itu 10 menit. Nah, kalau dijadikan second atau dalam waktuan detik, nah maka harus dikali 60. Nah, ini sudah rumus dari menit ke detik dikali 60, berarti jawabannya 600. Nah, ditanya dengan Q, berarti Q sama dengan V per T, 2 bagi 600 berarti 1/300. Gampang dong. Nah, hanya seperti itu. Lanjut ke nomor 2, sebuah pipa dengan ukuran, nah kurang U ini ya, ukuran 0,05. Nah, berarti ini ukuran itu luas karena pangkat 2. Kalau pangkat 2 itu luas, kalau pangkat 3 di sini ini adalah volume. Mengalir air dengan kecepatan 4 meter per sekon, berapa debit? Berarti menggunakan rumus yang kedua, yaitu Q sama dengan A kali V. Berarti 0,05 kali 4 itu 0,2. Gimana sih cara ngalikannya? Nah, kan seperti itu ya. 0,05 kali 4. Nah, kita simpan dulu di sini. Nah, simpan nolnya 2. Nah, 0,02 ini kali ini 20. Ya kan? 20. Nah, di sini berarti 20. Nah, ininya naik berarti jawabannya 0,2. Kalau nggak bisa ya kalkulator lah, kayak bisa juga kalikan ini kali ya, ini kali ini 20, 0. Ini kali ini 0 tadi 2, ini kali ini 0. Ini juga bisa, mau main cepat atau lambat is oke.
Nah, materi terakhir yaitu tentang persamaan kontinuitas. Itu persamaan kalau ada pipa diperkecil. Nah, misalnya kayak gitu. Pipa yang mengalir air diperkecil, itu kecepatan airnya seperti apa sih? Apakah semakin besar atau semakin kecil? Logikanya, kalau kita sehari-hari mencuci motor, pipa kita, selang kita kecilkan, maka airnya moncrotnya tambah jauh, misalnya kayak gitu. Berarti ini kecepatannya dong semakin tambah, logikanya seperti itu. Nah, luas penampang 1 dikali kecepatan air di sini itu sama dengan luas penampang 2 dikali kecepatan 2. Berarti kalau di sini logikanya ini diperkecil, luas penampangnya berarti ininya dong lebih besar. Contoh langsung, suatu zat air dialirkan melalui pipa seperti tampak pada gambar berikut. Nah, ini besar menjadi kecil. Nah, jika luas penampang A1 sama dengan 10 cm, A2 itu 4 cm, dan laju zat dalam V2 A1 di sini 10, A2-nya itu 4, nah lebih kecil. Terus V2-nya itu 5, di sini seperti apa sih? Nah, kalau di sini itu lebih gede, berarti kecepatannya nanti malah lebih kecil daripada 5. Kan logikanya seperti itu. Nah, maka ini diketahui A1 10, A2 itu 4, V2 5. Ditanya V2. Nah, di sini maaf ini salah ya. Seharusnya yang ditanya itu adalah V1. Karena apa? Coba dicek di modul kalian ini sudah ada V2-nya. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. 10 kali V1 sama dengan 4 kali 5. 4 kali 5 itu 20. Nah, kalau V1 berarti ini pindah ruas ke sini sebagai pembagi. 4 kali 5 dibagi 10. 20 bagi 10, 2. Gampang dong. Nah, lanjut ke ulangan. Jadi kalian itu silahkan kerjakan. Minggu depan kita ulangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.